sebagai regulator, pengawas maupun perlindungan konsumen itu menuntaskan masalah minyak padi ini supaya tidak berhenti sampai suspend maupun pembubaran. Karena suspend dan pembubaran semuanya itu berdasarkan UU maupun POJK, tapi juga dari UU dan POJK itu ada yang harus dilakukan setelah pembubaran maupun suspend itu dilakukan oleh OJK. Nah, kita harap kasus ini bisa tuntas. Kita juga udah minta bantuan, minta tolong ke anggota dewan di Komisi 11 untuk bantu. Kita harap ya baik itu dari OJK, pemerintah maupun Minapadi sendiri bisa menyelesaikan kasus ini sebaik-baiknya, dan supaya semua nasabah Minapadi di seluruh Indonesia juga lewat press conference ini tahu apa itu hak, apa itu kewajiban mereka. Jadi tidak semuanya blur, bingung, merasa was-was dan takut. Nah, supaya semuanya bisa bersatu, bisa lebih kompak, kasus ini bisa diselesaikan dengan baik. Karena 100% itu kita di sana kan ditawarin adalah deposito. Kalau kita masuk uang, yang kita harapkan adalah kembali dengan uang. Seperti itu sih. Pak, ya. apa yang ditegaskan lagi? Ya, yang kita mengharapkan OJK dia sebagai otoritas, dia itu yang bikin regulasi, dia itu yang melakukan pengawasan, dia juga yang menjatuhkan hukuman, dan ini dia juga berperan untuk perlindungan konsumen kan. Harusnya ada keterbukaan informasi kenapa itu si Minapadi itu disuspend, Minapadi itu dibubarkan, kesalahan Minapadi apa aja. Jadi jelas sekali seperti yang tadi Pak Hasan maupun Pak Arman bilang, ini karena kasus pelanggaran hukum atau kerugian bisnis. Kalau pelanggaran hukum yang seperti tertera di surat pembubaran, berarti kan mereka harus tanggung jawab penuh semuanya, bahkan sampai ke harta pribadinya, baik itu dewan komisaris, dewan direksi, dan lain-lain. Itu kan tadi kita paparkan semuanya ada di hukum, dan kita semuanya membuka ini, kita mulai belajar mulai ini setelah kasus Minapadi, kita coba cari dari hukum itu menyatakan bahwa semua harus bertanggung jawab sampai ke ranah pribadi gitu loh. Nah, itu yang kita harapkan bahwa OJK mengambil action untuk menyelesaikan dan membuka informasi ini sejelas-jelasnya, selebar-lebarnya, supaya masyarakat Indonesia semua dan khususnya nasabah Minapadi tahu apa yang terjadi, apa salahnya Minapadi, apa yang menjadi haknya nasabah, apa yang menjadi kewajiban Minapadi. Nah, yang saya tekankan juga pada saat kita RDP dengan anggota Dewan Komisi 11, Indonesia adalah negara hukum. Tolong dibedakan antara tidak mampu dengan hukum. Kalau mereka sudah melakukan pelanggaran sesuai dengan hukum, apa kewajibannya? Kalau semuanya cuma statementnya adalah tidak mampu, berarti semua orang yang melakukan tindakan kejahatan atau apapun dengan alasan tidak mampu atau apa, selesai semua. Itu kan tidak bisa. Yang kita harapkan adalah kita tidak berharap lebih atau apa, mungkin juga point of view kita salah, tapi yang kita minta adalah keterbukaan informasi. Dengan keterbukaan informasi, media, masyarakat, semua bisa menilai ini tidak pelanggaran atau apa. Agenda terdekat apa yang akan dilakukan Pak setelah ini? Kita berharap ada mediasi, mungkin juga dengan pihak OJK, pihak Minapadi, dengan itikat baik ya, untuk kita saling berkomunikasi, saling menyelesaikan masalah. Karena yang terakhir, pada saat RDP, itu RDP ada 2 kali. Satu adalah nasabah dengan pihak OJK, kedua adalah pihak Minapadi dengan OJK. Itu di-invite oleh anggota DPR, Dewan dari Komisi 11, tapi pada saat diundang, Minapadi tidak hadir. Nah, kalau menurut saya, kalau dia sudah tidak hadir, ke anggota Dewan aja yang mengundang dari Komisi 11, mereka tidak mengindahkan. Menurut Anda, apakah kita yang berbicara itu bisa ada itikat baik kalau anggota Dewan yang invite aja mereka nggak datang? Mediasi apa ya? Ya, justru saya minta adalah mediasi dengan itikat baik. Pak, berarti katanya posisinya dari Kapolri itu baru
Bukan. Dari 6 triliun itu 1,2 itu repo. Kalau 6 produk reksadana itu adalah 4,8 triliun. Nah, 4,8 triliun untuk reksadana. Nah, dari 4,8 triliun kalau kita ngambil 20% yang dibayar, ini adalah plus minus ya, saya juga bukan dari Minapadi nggak tahu exactly. Yang pasti dari 4,8 baru 20% yang kira-kira 20% yang dibayarkan pada Maret 2000. Sampahnya itu sekitar 4 ribuan lebih. Dan sesuai dengan prosedur itu langsung ditransfer dari bank kastedi ke rekening nasabah. Gimana cara pembagiannya saya nggak ngerti, karena itu menurut saya tanda tanya besar gimana cara baginya. Tapi ya karena pada saat awal 2020 kita juga nggak ngerti, kita berusaha memahami, dan setelah dalam prosesnya ini hampir 2 tahun, kita semakin tahu, kita semakin banyak baca, kita semakin banyak diskusi dengan narasumber dan teman-teman yang ada sisi humanisnya, ahli-ahlinya yang mau kasih tahu. Nah, kita semakin mengerti, dan kita baru tahu setelah kita baca ulang, ternyata ini kasus bukan cuma kasus gagal bayar, ini kasus pelanggaran kalau seperti ini. Karena sama dengan reksadana atau deposito, itu kan blur, quote and quote bersayap. Ini juga kalau kita teliti berdasarkan pasal-pasalnya, ternyata ini OJK sudah mengetahui semuanya. Bahkan ada di surat pembubaran jelas sekali. Mereka sudah menunjuk bahkan siapa aja yang bersalah, apa itu kesalahannya, ada semua. Ya, kami kan ada sekitar 4 ribuan nasabah. Itu rata-rata ya masing-masing satu eman gitu. Yang ingin kami sampaikan ke OJK ialah bahwa Minapadi itu kan di bawah pengawasan OJK. Dan peraturan OJK itu sudah sangat bagus sekali dibuat. Dan OJK itu membubarkan dan melikuidasi Minapadi karena melakukan pelanggaran. Nah itu sudah tepat sekali. Tapi kami sebagai yang menabung uang di Minapadi jangan menjadi korban gitu. Jadi OJK itu harus tegas gitu menjalankan fungsinya, menuntut Minapadi untuk membayar nasabah secara penuh. Karena pada saat RDP di Komisi 11, OJK sendiri mengatakan bahwa Minapadi harus bertanggung jawab secara penuh untuk membayar semua nasabah. Jadi itu ya, Indonesia kan negara hukum, jadi kami minta diselesaikan juga secara hukum yang berlaku. Ya, waktu itu kami juga ada meeting kan di OJK dengan pihak Minapadi gitu. Jadi langkah-langkah nasabah ya kami selalu menyuarakan untuk OJK itu menjalankan fungsinya sesuai peraturan POJK nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen, bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kesalahan dan atau kelalaian pengurus, pegawai, pelaku jasa keuangan. Dan di POJK nomor 23/POJK.4/2016 yang mana pembubaran diatur di pasal 45C dan dijelaskan di 47B bahwa harus menginstruksikan bank kustodian untuk membayar nasabah dalam 2 hari bursa, dan pembayaran dimulai dari nilai NAB pembubaran. Jadi OJK itu sudah bagus sekali, jadi kita minta diselesaikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan OJK. Ya. Harapannya itu ya supaya pasar modal di Indonesia gitu, supaya masyarakat itu kepercayaannya tidak hilang ya terhadap pemerintah dan OJK khususnya. Kesimpulannya ini ya agar masyarakat umum dan khususnya para nasabah mengerti haknya, dan kami menuntut tanggung jawab Minapadi untuk mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan pembayaran.